Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita, yaitu C, kepemimpinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah wafatnya, beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi, ya, hampir sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khuwafah, ya, At-Taimi. Gelarnya Abu Bakar yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling cepat masuk Islam, karena membenarkan apapun yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mendapat gelar As-Siddiq, ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, di mana orang tidak percaya, hanya beliaulah yang pertama kali percaya. Nah, beliau memimpin pada tahun 632 Masehi, ya, sampai 634 Masehi, hanya 2 tahun. Dan beliau meninggal, ya. Nah, beliau juga pernah, ya, saking beliau tawaduknya, beliau lemah lembutnya, beliau pernah ditanya oleh rakyatnya yang bernama Unaisar, ya. Unaisar berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum engkau menjadi khalifah atau pemimpin? Ya Abu Bakar, insyaallah aku akan tetap bersedia menolong kamu. Nah, meskipun Rasulullah Abu Bakar sebagai pemimpin, ya, atau presiden sekarang, beliau tidak segan membantu rakyatnya. Beliau juga untuk mensejahterakan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzzah. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau terkenal apa? Pemberani, ya, jujur, adil, tegas, ya, bijaksana, bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Nah, beliau juga tidak mau menerima tamu yang secara pribadi. Kalau bukan urusan negara, beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara, ya, seperti misalnya lampu, ya, lampu minyaknya tidak mau dia. Tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepribadiannya, tidak mau. Untuk pribadi tidak mau. Atau kendaraan, ya, kuda, dia tidak mau menggunakannya kalau untuk hal pribadi, tapi kalau untuk kenegaraan beliau mau. Nah, beliau juga terkenal sebagai pribadi yang sederhana, ya. Beliau pernah memperbaiki sendiri jembatan yang telah rusak. Beliau tidak mau, kata beliau, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada unta yang terjungkal. Nah, hanya karena unta yang terjungkal, jembatan yang rusak itu, aku akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya beliau dengan tangannya sendiri memperbaiki jembatan itu. Jasa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu sampai saat ini kita rasakan, yaitu kalender Hijriah, atau penetapan tanggal 1 Muharram tahun baru Islam. Nah, beliaulah yang menetapkan. 3. Kepemimpinan Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan ini memerintah selama 12 tahun. Banyak perkembangan sejak Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu memimpin Islam menjadi khalifah yang ketiga. Ya, beliau pernah memberikan gandum, ya, gandum untuk orang miskin diangkut oleh 1000 onta, ya, pada musim kering. Berarti berapa lagi itu gandumnya, ya? Di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an melakukan penyusunan kitab Al-Qur'an. Beliaulah yang menyusun kitab Al-Qur'an menjadi mushaf yang sekarang ini, ya. Nah, di mushafnya diperbanyak. Nah, makanya sekarang disebut mushaf Utsmani. Jadi Khalifah Utsman lah yang memperbaiki kitab-kitab Al-Qur'an hingga sampailah di tangan kita. 4. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafair Rasyidin yang keempat atau yang terakhir, ya. Sayyidina Ali radhiyallahu an merupakan anak dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pemberani, ya. Yang dibuktikan ketika beliau menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nah, beliaulah yang menggantikan. Seolah-olah beliaulah Rasulullah dalam tempat tidur itu. Nah, hendak dibunuh, ternyata di dalamnya ada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya. Masa pemerintahan Sayyidina Ali itu selama 5 tahun, ya, selama 5 tahun. Nah, beliau juga pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Nah, beliau mendirikan beberapa madrasah, ya, atau sekolah. Dalam perjalanannya roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, bertanggung jawab. Nah, beliau memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah 4 sahabat Nabi, ya. Jadi kalian juga baca lagi. Ini ada soal bagian A, B, dan D, ya. A, B, dan D kalian kerjakan, ya, nak, ya. Tugas terakhir, silakan kerjakan, dikumpulkan ke Bapak. A, B, dan D. A, B, dan D. Ini, ya. Jadi dikumpulkan. Ini D nih, gambarnya yang ini, ya, tapi soalnya yang ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.